Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tutorial instalasi Odoo 16 pada sistem operasi Windows. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, Odoo merupakan salah satu software yang dapat membantu perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis mereka sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, di sini pertama-tama ketika kita ingin mendownload Odoo, kita dapat pergi ke website nightly.odoo.com. Pada website ini, kita dapat melihat berbagai versi dari Odoo, mulai dari versi 14, versi 15, versi 16, dan lain sebagainya. Karena kita ingin mendownload Odoo yang terbaru, yaitu Odoo 16, maka kita bisa langsung mengklik Odoo 16 ini. Nah, di sini, setelah loading akan terlihat tampilan seperti ini. Karena sistem operasi yang akan kita gunakan adalah sistem operasi Windows, maka kita akan mendownload dan mengklik dari link ini, yaitu Windows. Nah, di sini akan terlihat tampilan berupa list atau daftar yang merupakan update dari versi-versi terbaru Odoo 16. Nah, di sini kita akan memilih untuk versi Odoo yang terbaru, yaitu pada 12 Februari 2023 pada jam 15.07. Karena sekarang ketika saya membuat video ini adalah pada tanggal 12 Februari jam 15.28. Di sini kita langsung klik saja untuk mendownload Odoo versi 16-nya. Nah, di sini kita tunggu untuk proses downloadnya, karena cukup besar yaitu 281 MB, maka kita tunggu saja ya. Oke, di sini sudah terlihat bahwa proses download dari Odoo-nya sudah selesai. Nah, di sini kita coba untuk show in folder sampai muncul file explorer-nya. Nah, di sini untuk di file explorer-nya akan terlihat untuk Odoo 16-nya, hasil dari download kita tadi. Nah, di sini kita klik saja 2 kali. Nah, di sini akan muncul Windows proteksi dari PC kita. Nah, di sini kita cukup klik more info dan run anyway, karena kita sudah yakin bahwa Odoo 16 aman untuk di-download di PC kita. Di sini kita klik run anyway, kemudian kita tunggu lagi untuk proses loading berikutnya. Nah, di sini ada user account control, kita klik yes. Nah, di sini kita akan memilih bahasa yang akan digunakan. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja atau English. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini akan muncul welcome to Odoo 16 setup. Kemudian di sini kita langsung next saja. Nah, di sini ada public license dari Odoo. Kita klik saja I agree. Nah, di sini kita akan mendownload Odoo Server dan PostgreSQL Server. Itu dilakukan ketika kita belum memiliki PostgreSQL pada laptop atau PC kita. Nah, di sini karena saya belum memiliki PostgreSQL database, maka saya akan sekaligus untuk mendownloadnya pada instalasi Odoo ini. Namun, apabila kalian sudah memiliki PostgreSQL pada laptop kalian, kalian dapat men-unchecklist pada bagian ini, atau memilih untuk Odoo Server only, sehingga bagian PostgreSQL database tidak terchecklist. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke Odoo Server and PostgreSQL Server. Kemudian di sini, setelah yakin kita pilih untuk button next. Di sini terlihat bahwa terdapat beberapa informasi untuk PostgreSQL connection, mulai dari hostname, port, username, dan password. Nah, di sini perlu diingat ya teman-teman, agar nanti tidak lupa saat melakukan koneksi dengan PostgreSQL-nya. Nah, di sini kemudian kita next. Di sini untuk program filesnya saya sudah sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu ada DC dan program files. Maka tidak perlu memilih untuk destination foldernya lagi. Nah, di sini kita langsung install saja. Nah, untuk proses instalasi ini cukup lama sehingga dapat kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika selesai untuk mendownload versi Odoo-nya, kemudian di sini akan secara otomatis mendownload PostgreSQL karena tadi kita menceklis pilihan untuk download PostgreSQL sekaligus. Maka di sini kita perlu menunggu sedikit lebih lama lagi untuk proses selesai mendownload PostgreSQL-nya. Nah, di sini terlihat bahwa prosesnya akan mengeksekusi file PostgreSQL yang telah di-download sebelumnya.
Nah, di sini kita perlu menunggu lagi untuk prosesnya. Nah, karena di sini akan dilakukan setup untuk install dan unpacking dari folder yang telah di-download atau dari file SQL yang telah di-download bersamaan dengan Odoo. Proses download ini cukup lama sehingga dapat ditunggu saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah terlihat bahwa setup Odoo-nya sudah selesai karena di sini juga sudah terdapat keterangan komplit. Maka di sini kita perlu mengklik tombol next untuk lanjut ke tahapan install berikutnya. Nah, di sini kita klik next. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa completing Odoo 16 setup. Nah, maka sudah selesai, kita di sini klik untuk start Odoo-nya, kemudian kita klik finish di sini. Nah, di sini ketika terbuka di bagian browser di Chrome, di sini terdapat internal server error dari Odoo-nya. Nah, karena internal server error, maka kita akan coba untuk mendebug atau ngefix di service. Nah, kita cari di search app di sini untuk mencari service. Nah, di sini kita buka service. Kita tunggu. Nah, di sini kita cari untuk memvalidasi dan memeriksa atau mengecek bahwa Odoo-nya sudah kita download dan sudah running. Nah, di sini kita cari Odoo. Di sini Odoo server sudah running. Kemudian di sini juga untuk PostgreSQL for Odoo-nya sudah running. Tapi di sini kita coba untuk mengubah Odoo servernya. Kita buka untuk propertiesnya. Nah, di sini di bagian logon dia berada di this account. Untuk radio button-nya. Nah, di sini kita pindahkan untuk memilih logon as local system account. Nah, di sini kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita klik button OK. Nah, di sini kita coba untuk restart kembali. Di sini kita tunggu untuk service control-nya. Nah, di sini kita coba untuk refresh. Nah, di sini sudah muncul halamannya. Jadi, untuk saya membenahi Odoo internal server error saat selesai install adalah dengan mengeceknya melalui service. Walaupun sudah running, cuma dapat diklik properties, kemudian dicek untuk logonnya dan dipindahkan ke logon as local system account. Itu adalah langkah yang saya gunakan. Nah, di sini setelah sampai ke halaman utama Odoo, di sini kita dapat mengisi data-data yang dibutuhkan seperti password, database name, email, password, phone number, language, country, dan demo data. Nah, di sini agar tidak lupa, kita langsung klik saja untuk demo datanya. Nah, di sini sudah terdapat master password. Nah, di sini kita langsung masukkan saja dan diharapkan jangan lupa. Jadi di sini kita copy dulu agar tidak lupa untuk apabila dibutuhkan selanjutnya. Di sini kita pakai untuk database name-nya, kita pakai saja O16 yang menandakan Odoo versi 16. Kemudian pakai nama saya di sini, Nandita Zevania. Kemudian di sini untuk email, saya akan menggunakan email saya yaitu nanditazevania@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya, kemudian untuk phone number, saya masukkan nomor telepon saya, dan untuk language-nya saya pilih Inggris dan country saya di Indonesia. Kemudian setelah selesai, saya akan mengklik untuk create database. Kemudian kita tunggu lagi untuk proses loading dari Odoo-nya. Nah, di sini sudah selesai loadingnya. Kemudian di sini kita never saja. Nah, di sini untuk emailnya kita masukkan untuk email yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian passwordnya. Kemudian kita klik login. Kemudian kita tunggu lagi untuk proses loading. Oke, berikut adalah halaman atau dashboard dari Odoo sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai modul, mulai dari modul sales, invoicing, CRM, inventory, purchase, dan lain sebagainya.
Nah, modul-modul ini dapat dimanfaatkan untuk nantinya digunakan dalam proses bisnis perusahaan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa modul yang sudah terinstall. Di sini untuk modul sales, invoicing, untuk email marketing, project, dan lain sebagainya. Nah, untuk modul-modul yang sudah diinstal tersebut dapat dilihat pada icon ini. Kemudian di sini terdapat beberapa bagian, yaitu mulai dari modul konteks, sales, dashboard, invoicing, project, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat seperti misalnya untuk modul sales. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa bagian mulai dari number, creation date, customer, salesperson, activities, total status, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga selanjutnya kita dapat melihat misalnya untuk modul email marketing. Nah, di sini terlihat list atau daftar dari subjek, monthly newsletter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita dapat kembali ke apps untuk melihat modul-modul lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang proses bisnis perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengubah untuk mode dari Odoo ini. Karena ini diinstal server on laptop, maka kita akan mencoba untuk mengubah menjadi developer mode. Nah, di sini kita dapat pergi ke bagian ini, kemudian ke settings. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini pada bagian developer tools, nah di sini kita pilih untuk activate the developer mode. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, di sini tidak ada icon seperti bug. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada icon itu. Nah, maka di sini kita akan activate the developer mode, mengaktifkan mode developer. Oke, di sini kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, setelah kita klik Activate Developer Mode, di sini terlihat bahwa terdapat icon bug, yang berarti bahwa mode developer tersebut sudah dalam kondisi aktif. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin untuk menonaktifkan, kita kembali ke settings. Nah, kemudian kita scroll. Nah, di sini di bagian Developer Tools masih sama. Di sini kita pilih Deactivate the Developer Mode. Apabila kita ingin untuk menonaktifkannya, maka di sini icon bug-nya akan hilang nantinya. Di sini kita klik untuk deactivate the developer mode. Nah, di sini akan hilang. Ketika hilang, maka kita sudah tidak berada dalam mode developer lagi. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada tutorial kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa!